Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ray Abdul Aziz. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika diskusi dan bermusyawarah dalam Islam. Apa itu diskusi? Diskusi adalah proses tukar-menukar pikiran antara satu orang dengan lainnya untuk mencari pemahaman dan solusi. Lalu musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama dengan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak secara bijak. Etika dalam diskusi dan bermusyawarah didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Quran Surat Asy-Syura ayat 38, Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kemudian juga ada dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka maafkanlah atau ampunilah mereka dan mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka di segala urusan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW dalam hadis dan juga qudwah atau contohnya perilaku beliau yaitu sebagai sang pemimpin tertinggi yang selalu bermusyawarah, di mana Rasulullah SAW mencontohkan bagi kita untuk selalu bermusyawarah meskipun pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang lebih bijaksana dari beliau. Terdapat 5 tujuan dari diskusi dan bermusyawarah. Yang pertama ada mencari kebenaran atau solusi. Yang kedua ada cegah otoriter, yang mana kita tidak boleh semau kita sendiri. Yang ketiga ada jaga persatuan, yaitu ukhuwatul Islamiyah yang harus kita jaga. Kemudian adil dan bijak, yang mana di dalam diskusi dan bermusyawarah kita harus objektif. Kemudian hargai sesama, yang mana kita harus menghargai sesama dalam berpendapat, mendengarkan jika lawan bicara kita berpendapat atau menyampaikan argumentasinya, kemudian berbicara dengan sopan jika kita berbicara dalam sebuah diskusi atau musyawarah. Terdapat 3 fase dalam bermusyawarah. Yang pertama, dimensi pertama yaitu persiapan hati, yaitu dengan menyiapkan hati yang ikhlas, murni karena Allah, bukan untuk pamer ego. Nah, jadi hati kita harus ikhlas, bukan untuk kesombongan. Yang kedua ada kendali emosi, tenang, tidak mudah marah atau tersinggung. Nah, jadi emosi kita harus tetap terjaga dan dengan kepala dingin, yaitu fokus bersama. Yang ketiga, mengutamakan umat bukan golongan pribadi. Nah, jadi diskusi dan bermusyawarah diperuntukkan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi, seperti itu. Nah, kemudian fase yang kedua atau dimensi yang kedua yaitu ada berkomunikasi. Yang pertama ada berkata santun, qaulan layyinan, yang mana jika kita berbicara dalam suatu diskusi atau bermusyawarah, kita harus berkata dengan santun dan juga sopan. Yang kedua, jujur dan terbuka, yang mana argumentasi atau pendapat yang kita sampaikan adalah pendapat yang jujur dan hak dan benar, gitu. Bukan hoax ataupun suatu kebohongan. Kemudian pendengar baik, yang mana jika lawan berbicara kita sedang menyampaikan argumentasinya, kita harus mendengarkan dan menyimak dengan baik. Yang keempat adalah hindari debat kusir, yang dengan menghindari hal tersebut kita dapat mencegah permusuhan. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu menyikapi hasil, yang mana kita harus menghargai pendapat orang lain jika saja mungkin dalam hasil tersebut banyak pendapat orang lain yang lebih dominan diambil. Kemudian tidak memaksa, yaitu dengan tidak memaksakan pendapat diri kita pribadi untuk ingin diambil dalam diskusi tersebut atau dijadikan solusi dalam bermusyawarah. Kemudian lapang dada. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya jika hasil dari diskusi atau bermusyawarah tersebut kurang menguntungkan atau kurang menguntungkan bagi kita, itu kita harus menerimanya dengan lapang dada, karena itu adalah hasil dari bukan hanya satu pihak, tapi berbagai pihak dan berbagai pendapat juga banyak orang.
Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya dengan penerapan etika Islam dalam berdiskusi dan bermusyawarah akan menghasilkan keputusan adil dan tanpa konflik. Nah, yang kemudian dapat solusinya atau keputusannya dapat kita ambil dan kita laksanakan yang menjadikan diskusi dalam hal tersebut menjadi produktif dan membawa keberkahan, yaitu kebaikan yang insya Allah diridhoi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.